Oke, selamat datang di sesi bedah saham kita kali ini. Coba bayangin deh, ada nggak sih perusahaan kecil yang bisa tumbuh 1000% cuman dalam setahun? Nah, hari ini kita bakal coba gali potensi itu dengan menganalisis satu perusahaan microcap yang wah menarik banget, yaitu ikan. Langsung aja kita lihat angka fantastis ini, 1091%. Ini adalah target pertumbuhan pendapatan yang dipasang sama ikan buat setahun ke depan. Nah, pertanyaannya buat kita semua, ini beneran realistis atau cuma ya mimpi di siang bolong? Oke, biar kita bisa jawab pertanyaan tadi, kita harus kenalan dulu kan? Kita harus ngerti sebenarnya bisnisnya PT Era Mandiri Cemerlang atau yang kita kenal dengan kode saham ikan ini ngapain sih? Ya, sesuai banget sama kode sahamnya, ikan ini ya mainnya di industri perikanan. Tapi, jangan salah, mereka bukan cuma nelayan biasa loh. Mereka ini perusahaan pengolahan dan juga eksportir. Jadi, mereka yang bawa ikan-ikan dari laut Indonesia ke pasar global. Coba deh kita lihat, produknya macam-macam banget kan? Dari tuna sirip kuning sampai kerapu. Terus pasarnya juga luas, dari Amerika sampai Timur Tengah. Nah, ini strategi yang pintar banget. Kenapa? Karena mereka jadi nggak bergantung sama satu jenis ikan atau satu negara tujuan aja. Ini kunci buat nekan risiko. Nah, kalau main di pasar global, perang harga aja tuh nggak cukup. Yang paling penting itu kepercayaan. Dan gimana cara ikan bangun kepercayaan itu? Ya lewat sertifikasi-sertifikasi ini. Ada BRC, HACCP, sampai halal. Ini tuh kayak paspor mereka buat masuk ke pasar-pasar premium di seluruh dunia. Oke, bisnisnya udah kebayang ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru buat investor, duitnya. Kita bedah laporan keuangannya. Angka-angka ini bakal cerita banyak, terutama soal kisah comeback mereka. Oke, kita mulai dari tahun 2024. Wah, ini kelihatan banget tahun yang berat buat ikan. Pendapatannya turun hampir 19%, terus laba bersihnya anjlok lebih dari setengahnya. Ini bukti kalau persaingan di industri ini tuh ketat banget, nggak main-main. Tapi, coba lihat setahun kemudian, di 2025, boom, mereka berhasil putar balik keadaan. Oke, pertumbuhannya mungkin belum kelihatan wah banget, tapi ini sinyal yang sangat positif. Ini jadi semacam fondasi buat rencana gila-gilaan mereka selanjutnya. Jadi apa sih intinya? Intinya adalah mereka ini udah ngebuktiin kalau mereka tahan banting, udah lewat masa-masa sulit, dan sekarang mereka siap buat loncat. Nah, fondasi pemulihan ini penting banget buat kita pegang sebelum kita lihat target mereka ke depan. Nah, ini dia nih, bagian yang bikin semua orang lirik saham ini. Kita ngomongin soal proyeksi mereka buat tahun 2026. Siap-siap, angkanya bakal bikin kaget. Coba deh, bandingin angka realisasi 2025 sama target 2026. Ini bukan lagi ngomongin pertumbuhan biasa ya, ini udah level transformasi. Kalau target ini kecapai, ikan yang kita kenal hari ini bakal jadi perusahaan yang benar-benar beda skalanya. Pendapatannya ditargetin naik 1091%. Dari yang cuma 122 miliar, mereka mau tembus 1,4 triliun rupiah. Ini bukan loncat lagi, ini loncatan kuantum namanya. Nggak cuma ngejar omset, laba kotornya juga ditargetin naik 269%. Artinya apa? Artinya mereka juga optimis bisa jaga efisiensi operasional mereka. Nggak cuma jualan doang. Dan ini yang paling gila, laba bersihnya mau didorong naik 7.578%. Dari yang nggak sampai semiliar, jadi 43 miliar. Angka ini, ya ini alasan utama kenapa pasar heboh banget sama saham ini. Oke. Targetnya emang luar biasa banget. Tapi sebagai investor yang pinter, kita nggak boleh telan mentah-mentah. Pertanyaan paling penting sekarang adalah, jangan-jangan semua cerita indah ini udah dibeli sama pasar. Jangan-jangan harganya udah kemahalan. Nah, untuk menjawab itu, sekarang kita masuk ke tahap valuasi. Kita mau cek, saham ini sebenarnya masih masuk akal gak sih harganya, atau udah terbang ke bulan? Hal pertama yang harus kita ingat, ikan ini saham microcap. Artinya apa? Artinya berusahanya masih kecil. Potensi untungnya bisa gede banget, betul. Tapi risikonya juga sebanding. Harga sahamnya bisa naik turun dengan liar, jauh lebih fluktuatif dibanding saham big caps. Nah, ini dia buktinya kalau pasar naruh ekspektasi super tinggi ke ikan. Lihat deh rasio PE-nya, sekitar 139 kali. Bandingin sama rata-rata kompetitornya yang cuma di 8,8 kali. Jauh banget kan? Artinya, orang-orang rela bayar 139 kali lipat dari laba perusahaan saat ini, cuma karena mereka percaya labanya bakal meledak di masa depan.
Jadi kesimpulannya gimana? Jelas banget. Harga saham ikan hari ini tuh udah pricing in semua target 2026. Investor tuh udah bayar mahal untuk sebuah janji. Nah, risikonya apa? Kalau ternyata target per kuartalnya meleset sedikit aja, sahamnya bisa langsung longsor. Dalam. Oke, dengerin baik-baik. Tugas saya di sini sebagai mentor bukan buat ngasih tahu kalian harus beli atau jual. Bukan. Tugas saya adalah ngasih kalian kacamata yang benar, framework berpikir yang tepat, supaya kalian bisa ambil keputusan investasi sendiri dengan percaya diri. Nah, ini ada semacam checklist sederhana buat kalian. Ada 4 langkah. Pakai ini sebagai panduan buat nimbang-nimbang potensi dan risiko si ikan ini secara objektif. Dan sebelum kalian pencet tombol buy, coba pikirin matang-matang soal resiko-resiko ini. Pertama, resiko eksekusi. Manajemennya beneran sanggup nggak sih ngejar target segede itu? Kedua, ketergantungan bahan baku. Mereka kan ngambil dari nelayan lain, gimana kalau harga ikan tiba-tiba naik? Ketiga, resiko valuasi. Harganya udah tinggi banget, nggak ada ruang buat bikin salah. Terakhir, fluktuasi kurs. Karena mereka eksportir, nilai tukar rupiah ke dolar itu ngaruh banget. Nah, jawaban kalian buat pertanyaan-pertanyaan ini yang bakal nentuin semuanya. Jadi, semua kembali ke tangan Anda. Apakah menurut Anda ikan ini adalah calon raksasa yang masih sembunyi? Seekor ikan kecil yang siap jadi paus? Atau ini cuma pertaruhan berisiko tinggi yang harganya udah dipatok terlalu sempurna, yang mungkin aja nggak akan pernah tercapai? Keputusan ada di tangan Anda.